Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan tentang metamorfosis. Nah, siapa nih yang udah siap belajar? Siapa yang udah semangat belajar? Semangat semua ya? Oke, kita akan belajar mengenai metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, jadi kita akan belajar tentang metamorfosis kupu-kupu dan juga katak. Yang pertama, kita akan belajar tentang metamorfosis kupu-kupu. Nah, di sini ada gambar telur. Nah, metamorfosis kupu-kupu yang pertama itu adalah melalui telur. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Jumlah telur kupu-kupu berbeda. Ada yang menghasilkan sekitar 30 butir, ada yang menghasilkan 100 butir, bahkan sampai 200 butir. Wah, banyak sekali ya. Nah, telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian setelah menjadi telur, kupu-kupu akan menjadi ulat. Nah, ulat ini adalah hasil dari telur kupu-kupu. Jadi teman-teman, kalau kita melihat ulat berarti itu dari telur kupu-kupu. Nah, ulat ini nanti akan aktif mencari makanan untuk waktu istirahat. Kapan waktu istirahatnya? Nah, waktu istirahatnya adalah ketika menjadi kepompong. Nah, ulat berubah menjadi kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada pohon. Kemudian, pupa atau kepompong masa istirahat sebelum menjadi kupu-kupu dewasa. Meskipun terlihat diam, namun kepompong ini mengalami proses perubahan besar sehingga siap keluar dari kulit pupa. Ini adalah salah satu gambar atau contoh dari kepompong. Jadi kepompong ini biasanya melekat pada pohon, tetapi kepompong ini bisa saja mati. Karena apa? Karena angin atau faktor cuaca. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kepompong sudah mengalami fase istirahat, jadilah kupu-kupu. Setelah beberapa hari kepompong mengalami istirahat, maka berubahlah menjadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu dewasa ini akan keluar dari kepompong setelah matahari terbit atau siang hari. Kenapa? Karena bertujuan agar proses pengeringan sayap lebih cepat. Gitu ya. Jadi setelah kupu-kupu keluar dari kepompong itu sayapnya basah. Nah, kenapa keluarnya waktu siang hari atau pada matahari terbit? Agar sayap-sayap kupu-kupu akan cepat kering. Nah, begitu ya. Jadi metamorfosis dari kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian dari larva atau ulat, kemudian dari kepompong atau pupa, kemudian yang terakhir adalah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang metamorfosis pada katak. Nah, katak, metamorfosis yang pertama ada telur. Nah, katak bertelur di dalam air. Jenis pembuahan dari telur katak ini rawan gagal karena berbagai faktor. Misalnya, ketika katak bertelur di air kemudian ada banjir, maka telur itu bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Nah, karena air yang cukup deras, maka telur itu akan hanyut. Atau karena banyak ikan, maka telur itu bisa jadi makanan ikan. Itu ya. Nah, telur katak banyak dijumpai dalam keadaan berkelompok. Jadi banyak sekali telur katak. Nah, mereka disatukan oleh semacam jeli yang melindungi sel telur. Siapa yang pernah memegang telur katak di dalam sungai? Itu akan berasa lendir atau seperti jeli. Nah, jeli itu dalam telur katak berfungsi untuk melindungi katak dari serangan hewan atau faktor cuaca. Nah, kemudian telur menetas menjadi berudu. Nah, berudu atau kecebong melakukan pembentukan organ insang, ekor, kemudian mulut sampai tubuhnya berbentuk sempurna. Proses hingga tubuh kecebong mampu mencari makan sendiri adalah 1 minggu. Nah, jadi kalau teman-teman melihat kecebong atau berudu, itu bukan ikan ya, tapi adalah telur katak yang menetas. Atau berudu atau kecebong itu adalah anak-anak dari katak. Bukan ikan ya. Nah, kemudian katak
atau berudu berkembang menjadi katak dewasa. Seperti ini katak dewasa. Nah, katak dewasa ini membentuk insang. Insang akan hilang, ekor memendek, mulut melebar, dan paru-paru yang baru terbentuk mulai berfungsi. Pada fase ini, katak sudah mulai beraktivitas di darat. Tidak lagi di air seperti berudu tadi ya, tapi sudah mulai di darat. Seperti ini. Nah, jadi kemudian tumbuhlah katak dewasa. Tubuh katak membesar dan ekornya menghilang hingga menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Jadi ketika menjadi berudu seperti ini, katak masih bernafas menggunakan insang. Tapi ketika sudah menjadi katak dewasa, katak akan berubah pernapasannya dengan paru-paru. Begitu ya. Nah, jadi metamorfosis katak dimulai dari telur, kemudian kecebong atau berudu, kemudian katak muda, yang terakhir adalah katak dewasa. Oke, menyenangkan bukan? Nah, setelah ini kita akan membahas atau kita akan belajar apa lagi ya? Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.